Misi penyelamatan yang seharusnya biasa saja berubah jadi mimpi buruk yang mengubah hidup Seol selamanya. Kenalin, Seol, hunter penyelamat peringkat D yang bekerja di bawah Biro Hunter, dengan spesialisasi melacak hunter yang terjebak di dungeon berbahaya. Suatu hari, dia dan timnya memasuki sebuah dungeon, mengira ini akan jadi misi standar yang mudah. Tapi situasi jadi kacau balau saat para ghoul memblokir jalan keluar. Dengan skill pencariannya, Seol menemukan rute lain yang justru membawa mereka ke wilayah yang jauh lebih mematikan. Saat timnya mulai kewalahan, Seol sadar ada seorang necromancer yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Dalam situasi putus asa, dia mengorbankan dirinya, mendorong rekan-rekannya keluar dari lingkaran sihir untuk menjamin keselamatan mereka. Sendirian, dia berhadapan langsung dengan bos dungeon yang mencoba mengubahnya menjadi ghoul. Di ambang kekalahan, Seol menggunakan sisa kekuatannya untuk mencari jalan keluar dan malah menemukan sebuah monumen misterius yang menawarkan kelas tersembunyi, arsitek labirin. Tanpa pikir panjang, dia menerimanya dan langsung terlempar ke labirin tutorial. Menyadari bahwa dia mengalami kebangkitan langka dan kini harus bertahan hidup untuk mengklaim kekuatan barunya. Seol mulai membersihkan labirin dan terus naik level, sampai sistem memberitahunya bahwa tersisa 4 ghoul dengan waktu hanya 30 menit untuk menyelesaikan tugas. Ini membuatnya sadar, dia harus bergerak jauh lebih cepat. Awalnya, tutorial berjalan mulus. Dia dengan gampang mengambil senjata dari monster yang tumbang, lalu memakai skill pemetaannya untuk melacak dan menghabisi sebagian besar dari mereka. Semuanya terasa sangat mudah, dan Seol yakin dia bisa menyelesaikannya tepat waktu. Namun, semua berubah ketika monster raksasa mulai mengejarnya. Tapi dia masih percaya diri bisa mengatasinya, karena tidak seperti yang lain, monster ini bergerak sendirian. Karena butuh waktu dan tenaga lebih untuk mengalahkannya, Seol memutuskan untuk menghabisi semua monster kecil terlebih dahulu, baru menggunakan sisa waktunya untuk menghadapi si raksasa. Sebelum dia melanjutkan perburuan, salah satu monster kecil malah mendekatinya, membuat urusannya jadi lebih mudah. Tapi tepat saat Seol hendak menghabisinya, monster raksasa itu tiba-tiba muncul bersama 3 ghoul kecil yang tersisa. Ini jelas mengejutkan, karena dia sama sekali tidak merasakan pergerakan mereka sebagai satu kelompok. Gara-gara waktunya mepet, dia jadi tidak mengecek peta dengan benar. Dan sekarang, dia terjebak dalam kekacauan ini. Sambil menenangkan diri untuk menyusun strategi, Seol sadar, dia hanya bisa menangani 2 ghoul sekaligus. Jadi, dia menghabisi satu dulu, sambil mulai merancang rencananya. Tapi, masalah utamanya adalah dia terkepung, yang berarti jalan keluar terbaik adalah dengan menerobos paksa. Namun, setelah menghitung setiap kemungkinan gerakan seperti bidak catur, dia dengan cepat menyadari bahwa posisinya sudah skakmat. Tekad Seol mulai goyah saat rasa rendah dirinya sebagai hunter kelas teri mulai menggerogoti pikirannya. Tapi saat monster-monster itu menerjang, dia menolak untuk menyerah. Dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah tutorial yang dirancang untuknya. Jadi dia berteriak pada sistem untuk bertindak selayaknya pelayan dan membantunya mencari jalan keluar, karena dia tidak menerima tugas ini hanya untuk menjadi makanan ghoul. Tepat pada saat itu, skill indera ke-6 Seol aktif. Dan saat dia bersiap menghadapi para monster, sistem memberitahukan adanya opsi baru. Sistem itu memberitahu Seol bahwa dia bisa memutar blok dengan menghubungkan skill indera ke-6 ke fungsi peta. Begitu skill terhubung ke peta, sistem berkali-kali memberitahunya untuk menggunakan skill putar blok melalui peta. Seol kemudian memutar blok di peta dan menyadari bahwa dia sekarang bisa memutar dinding di dalam dungeon untuk mengubah posisi mereka. Sebelum para monster berhasil mencakarnya,
Dia menekan fungsi putar dan menjebak mereka di sisi lain blok, membuat para ghoul kebingungan. Kini hanya tersisa satu monster. Seol cukup puas dengan efek fungsi barunya. Dia lalu memutar blok beberapa kali untuk memisahkan para monster sebelum memburu mereka satu persatu. Tak lama kemudian, dia berhasil menghabisi 3 dari mereka. Setelah itu, Seol langsung maju untuk mengalahkan monster raksasa dengan mudah. Tapi, kenyataannya menghantamnya lebih keras dari yang dia duga saat monster itu menangkapnya seperti roti panggang. Namun, Seol menolak untuk menerima kekalahan. Jadi, seperti bos yang overpower, dia melepaskan diri dan dengan satu serangan telak mengalahkan ghoul raksasa itu. Sistem segera mengumumkan akhir tutorial yang sukses dan mengubah kelasnya menjadi arsitek labirin. Dia juga diberikan skill Raja Labirin, yang berarti semua ghoul yang dikalahkan akan menjadi bagian dari monster di labirinnya. Sistem kemudian menawarkan untuk kembali ke area yang aman. Sementara itu, di luar dungeon, Lehan masih berusaha kembali untuknya, tetapi rekan-rekannya menahannya karena mereka pikir Seol mungkin sudah dimakan. Selain itu, gerbang dungeon sudah menghilang, jadi tidak ada cara untuk kembali menjemputnya. Seol kemudian pulang kerja dan pergi ke taman, di mana dia memanggil sebuah bola sihir. Itu adalah skill utama yang memungkinkannya memenjarakan lawan di dalam labirin dari luar. Walaupun bola ini bisa memerangkap musuh secara paksa, sistem memperingatkan Seoil kalau mereka bisa kabur dengan cara mengalahkan bos labirin. Bukan hanya itu, musuh yang berhasil menang otomatis akan jadi jauh lebih kuat. Seoil pun sadar, dia tak bisa sembarangan melempar musuh ke dalam tanpa strategi. Dia juga menyadari kalau bola itu tak terlihat oleh orang lain, yang tentunya akan sangat mempermudah rencananya. Dia kemudian memutuskan harus mencari cara untuk mengisi labirinnya dengan monster yang lebih tangguh, demi membantunya menghadapi musuh kuat di masa depan. Tapi satu-satunya cara adalah dengan mengalahkan monster di dalam labirin itu sendiri, lalu membuat mereka tunduk padanya dengan skill Raja Labirin. Pada akhirnya, Seoil tahu dialah yang harus jadi lebih kuat untuk bisa menaklukkan monster-monster itu. Saat dia tengah tenggelam dalam pikirannya, putri tetangganya, Yeonhee, tiba-tiba datang membawakan sekantong apel dari ibunya. Seoil kaget menerima sebanyak itu dan bertanya apa tidak apa-apa. Yeonhee meyakinkannya untuk mengambilnya saja, karena toko mereka selalu punya banyak sisa buah. Sambil berjalan pulang, Seil bertanya pada Yeonhee soal sekolah, dan dia menjawab baik-baik saja, meskipun raut wajahnya tampak gelisah. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti saat mendengar seorang wanita membuat keributan di depan sebuah hotel. Dengan panik, wanita itu memohon pada polisi agar diizinkan lewat karena putrinya masih terperangkap di dalam hotel. Yeonhee memperhatikan hotel itu dengan saksama dan bilang kalau kelihatannya tidak sedang kebakaran. Seul menjelaskan kalau itu adalah dungeon break yang terjadi saat sebuah gerbang terabaikan terlalu lama. Kalau sudah begini, monster-monster di dalamnya akan menerobos keluar ke dunia nyata. Seoil lalu memberikan apelnya pada Yeonhee, berjanji akan mengambilnya lagi saat kembali. Yeonhee bingung, dan dia menjelaskan kalau inilah tugasnya sebagai hunter di Departemen Penyelamatan. Tapi, saat Seoil mencoba bergegas masuk ke hotel, seorang polisi menghentikannya. Seil menunjukkan kartu identitasnya untuk membuktikan kalau dia dari tim penyelamat. Tapi polisi itu malah bingung melihatnya datang sendirian. Seoil menjelaskan kalau yang lain akan segera tiba, tapi pria itu tetap melarangnya karena hotel itu sudah jadi sarang segerombolan Red Goblin. Namun, Seil bersikeras untuk masuk sendiri, apalagi setelah dia mendengar ada seorang gadis kecil yang terjebak di dalam. Polisi itu terus mencoba menahannya, tapi Seoil dengan berani menerobos masuk. Dia tahu, dia tidak sendirian. Saat masuk,
Seoil merasa kecewa dengan Guild Hanel yang seharusnya bertanggung jawab membersihkan gerbang di area ini. Tak ada yang memperhatikan bahaya di sekitar, karena mereka semua percaya pada para guild untuk melakukan tugasnya. Tapi guild-guild ini sering mengabaikan gerbang kecil karena dianggap tidak menguntungkan, yang terkadang berakhir dengan dungeon break dan memakan korban jiwa. Begitu memasuki hotel, Seuil mengaktifkan skill indera keenamnya dan langsung merasakan para Red Goblin yang bersembunyi di kegelapan. Dia memanggil mereka, dan seperti segerombolan semut, mereka muncul dan langsung menyerbunya. Tanpa ragu, Seuil segera mengaktifkan bolanya, menyedot mereka semua ke dalam labirin. Dia lalu mengamati mereka dari telapak tangannya, seperti seorang bos. Tahu betul dirinya yang dulu pasti sudah kewalahan. Tapi sebagai Raja Labirin, yang perlu dia lakukan hanyalah bersantai, sementara monster-monster labirinnya yang bekerja untuknya. Dari luar, Seuil melihat anak buahnya mengejar seekor Red Goblin bintang 1 yang tiba-tiba berhenti di ujung lorong. Meskipun makhluk merah ini adalah spesies biasa yang hidup di sekitar pemimpin mereka, mereka jauh lebih licik daripada goblin biasa. Tepat saat si Ghoul merasa di atas angin, goblin licik itu menyeringai jahat saat kawan-kawannya yang lain muncul dari bayang-bayang. Tapi sebelum mereka sempat menerkam si Ghoul, Seuil memunculkan dinding di hadapan mereka, memberi Ghoul itu jalan untuk kabur. Dia lalu memeriksa kondisi labirin, hanya untuk menemukan kalau para goblin telah menggunakan tipu muslihat untuk menyingkirkan anak buahnya. Seuil mencatat bahwa dia harus terus mengawasi keadaan, karena terlalu banyak Red Goblin yang tersedot ke dalam labirin. Tapi dengan semua trik licik mereka, dia meyakinkan dirinya, mereka hanyalah pion di papan caturnya, sementara dialah sang master permainan. Setelah itu, dia mencapai lantai 17, di mana dia akhirnya menemukan gadis kecil bernama Somi yang sedang bersembunyi. Dia meyakinkannya bahwa dia aman, dan saat mereka keluar, Somi bertanya apakah dia mengalahkan semua goblin sendirian. Seuil menjawab ya, meskipun dia tahu kalau para ghoul lah yang melakukan sebagian besar pekerjaan itu. Meskipun begitu, itu tetap dihitung sebagai usahanya sendiri. Seuil bersyukur telah menyedot mereka ke dalam labirin, karena mereka menggunakan indera penciuman untuk memburu manusia. Jika dia tidak datang tepat waktu, mereka pasti sudah menemukan Somi dalam sekejap. Tiba-tiba, sistem berbunyi, memperingatkan Seuil bahwa lebih dari 50% ghoulnya telah dimusnahkan oleh para goblin. Seuil lalu membantu Somi masuk ke lift sendirian, mengatakan padanya bahwa dia harus membereskan sisa goblin yang ada. Setelah menyuruhnya pergi, dia memeriksa bolanya dan menemukan biang keladinya, Raja Red Goblin, yang sendirian membantai sekelompok ghoul di labirin. Seuil sempat berpikir untuk mengirimnya ke bos labirin, tapi dia segera berubah pikiran. Dia khawatir Raja Goblin malah bisa mengalahkan bosnya dan jadi terlalu kuat untuk ditangani. Jadi, dia memutuskan untuk masuk sendiri ke dalam labirin. Begitu melangkah masuk, Sio kaget melihat tumpukan mayat ghoul di mana-mana. Dia lalu memutar beberapa blok di peta untuk menghentikan amukan si Raja Goblin. Setelah itu, dia memancing monster itu ke arahnya. Begitu Raja Goblin muncul, dia langsung mengayunkan serangan ganas ke arah Seuil, bersumpah akan menghabisinya. Tapi Sio dengan santai menghindari semua serangan itu tanpa berkeringat sedikitpun. Sambil menghindar, Seuil bisa merasakan perbedaan besar pada tubuhnya dan level statistiknya sejak kebangkitannya. Salah satu alasan utama dia masuk ke labirin ini adalah untuk menguji kemampuan barunya. Sisanya, biar para ghoul yang urus. Tapi melihat peningkatannya yang gila-gilaan, Sio yakin dia bisa menangani semuanya sendirian. Saat Raja Goblin terus menyerang, Seuil menusukkan senjatanya ke pergelangan tangan si Goblin. Tapi monster itu berhasil lepas dan balas menyerang. Namun, Seuil tetap tenang. Dia malah berterima kasih pada si Goblin karena telah mendorongnya mundur. Kenapa?
karena pergelangan tangan goblin itu sudah hancur. Seule kemudian mulai mengejeknya karena tangannya sudah tidak bisa dipakai lagi. Lagi pula, dia berterima kasih tadi karena punya trik baru di lengan bajunya yang ingin dia coba. Untuk mendorong si goblin ke tengah, dia terus-menerus mengejeknya lemah dan sampah. Sayangnya, hinaan itu terlalu cupu untuk memancing si goblin. Jadi, Seole menaikkan level ejekannya dan akhirnya berhasil. Raja Goblin itu mengamuk saat Seo bertanya, "Apa kau ini pengecut?" Marah besar, dia langsung menyerbu ke arah Seol, bersumpah akan membunuhnya. Tapi Seule tetap tak bergeming, menantikan hasil investasinya. Sebelum Raja Goblin sampai, Seule mengaktifkan alat penolak yang langsung membekukan Raja Goblin di tempat. Dengan senyum licik, Seole mengucapkan selamat tinggal dan mengaktifkan perangkap langit-langit berduri yang langsung menghancurkan si goblin menjadi bubur. Meskipun dia menghabiskan 20 emas yang setara dengan sekitar 2 juta won, untuk memasang perangkap itu, dia sangat puas dengan investasinya. Saking bagusnya efek perangkap itu, dia sampai merasa bersalah pada siapapun yang akan terjebak di dalamnya. Tiba-tiba, sistem memberitahunya bahwa dia telah naik level lagi. Dan gerombolan goblin yang dikalahkan dengan skill Raja Labirin juga telah dimasukkan ke dalam labirin. Setelah itu, dia keluar ke hotel di mana Lehan memarahinya karena masuk sendirian. Lehan bertanya, apakah dia yang membereskan para goblin? Tapi Sol pura-pura amnesia, mengklaim kepalanya terbentur. Akan tetapi, Lehan tidak percaya padanya karena polisi sudah memberitahunya bahwa para goblin lenyap setelah So masuk ke dalam hotel. Tapi So tidak berniat mengungkapkan apapun. Jadi dia dengan main-main menyuruh Lehan untuk membelikannya daging sebagai ganti kebenaran. Tiba-tiba, Shonggun, manajer dari Guild Hanul, menyela mereka, meminta untuk berbicara. Lehan setuju, dan pertama-tama Shonggun dengan tulus berterima kasih karena telah membantu Guild menyelesaikan Dungeon Break. Tapi Sio dan Lehan muak karena dia membuatnya seolah-olah Guild ikut serta dalam pembersihan. Shonggun kemudian meminta mereka untuk tidak berbicara kepada wartawan tentang insiden itu, karena Guild mereka tidak ingin publik mengetahuinya. Dia berjanji akan memberikan kompensasi atas kerusakan hotel dan memperingatkan bahwa melaporkan berita negatif tentang Guild mereka kepada publik dapat membuat orang cemas. Dia juga menawarkan untuk memberikan donasi yang besar kepada Departemen Penyelamatan. Meskipun Sol sangat marah dengan hal ini, dia tahu kenyataan pahitnya adalah bahwa pria itu benar. Tidak seperti Biro Hunter, yang sebagian besar terdiri dari dengker rendahan, Hunter Guild memiliki peringkat hingga S. Karena ini, orang-orang lebih mempercayai Guild dan percaya bahwa merekalah yang memiliki kekuatan untuk melindungi mereka. Tapi Seo benci fakta bahwa para Guild mengeksploitasi kepercayaan yang sama untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Sadar bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu, tidak peduli seberapa besar dia membenci sistem ini. Menolak untuk membiarkannya begitu saja, dia menepuk pundak pria itu dengan sedikit kekuatan untuk mengintimidasinya. So memberinya senyum lelah dan menyetujui permintaannya, karena dia bahkan tidak ingin mempublikasikan insiden itu untuk menghindari perhatian yang tidak perlu pada dirinya sendiri. So juga tahu bahwa jika dia mempermasalahkannya, asosiasi Hunter hanya akan menutupinya. Namun, dia menolak untuk membiarkan Guild Hanol lolos begitu saja. Jadi, dia dengan terang-terangan meminta agar 10 miliar won disumbangkan ke tim penyelamat. Karena mereka akan terus membereskan kekacauan Guild, dia bermaksud untuk memeras mereka hingga kering. Dia menekan pundak pria itu, bertanya apakah dia bisa menyanggupi tawaran itu. Shonggun terkejut mendengarnya, tapi dia bahkan tidak bisa mengatakan apa-apa, karena So sudah membuatnya ketakutan setengah mati. Setelah menangani Dungeon Break, dia diberi libur 2 hari, jadi dia pergi ke taman untuk bersantai. Dia cukup bangga karena berhasil menyelesaikan masalah tanpa korban jiwa, dan bahkan berhasil memeras banyak uang dari Guild Hanel.
Satu-satunya kekurangan adalah rekan-rekan kerjanya menatapnya dengan sejuta pertanyaan di wajah mereka, karena dia seorang diri mengalahkan sekelompok goblin merah. Tapi Xiao tidak ingin memberitahu mereka apapun untuk menghindari perhatian yang tidak perlu. Kalau sampai orang-orang tahu perbuatannya, Seol khawatir ini bisa jadi berita besar dan menarik perhatian para guild. Makanya, dia memutuskan buat pakai jatah liburnya untuk fokus merawat labirin miliknya. Pertama, dia mulai menghitung biaya untuk memperbaiki dinding yang rusak dan memunculkan kembali para monster. Labirinnya ini nggak punya mata uang sendiri, jadi pakainya mata uang universal para hunter, yaitu gold. Setelah dihitung, totalnya sekitar 53 gold. Mahal banget. Kalau dirupiahkan, itu setara 53 juta. 2 kali gaji bulanan. Walaupun biayanya gila-gilaan, dia tetap nekat melakukannya. Soalnya, di dompetnya masih ada sekitar 80 gold. Tapi, baru saja mau diproses, tiba-tiba Jang Yi, anggota dari Departemen Pengawasan, menelepon yang langsung bikin Seol bete. Dengan ketus dia bilang, langsung ke intinya saja, karena dia seharusnya sedang cuti. Tapi Jang Yi balas nyindir, bilang kalau liburan versi Seol paling cuma bengong di taman. Dia lalu minta Seol pakai skill seeker-nya untuk melacak seseorang. Tapi tiba-tiba teleponnya mati. Jang Yi sadar, Seol menutup teleponnya. Jang Yi cuma bisa melongo, shock berat, dan gak percaya Seol senekat itu. Sementara itu, Seol yang barusan nutup telepon langsung lupa. Dia balik mikirin labirin kesayangannya. Dia mikir, mending hemat gold. Gak semua monster perlu dimunculkan, toh dia bisa turun tangan sendiri sesekali. Lagi asik-asiknya mikirin rencana, teleponnya bunyi lagi, bikin Seol makin kesel. Seol mengangkat teleponnya dan langsung menyemprot Jang Yi. Suruh dia lacak sendiri orangnya, kan itu tugas Departemen Pengawasan. Tapi Jang Yi memohon, minta tolong selamatkan putri dalam bahaya. Bahkan nawarin traktiran daging sapi. Seol sih nggak minat jadi pangeran, tapi tawaran daging sapi bikin dia goyah sesaat. Biar deal, Jang Yi meyakinkan Seol. Bilang kalau dia pasti setuju begitu dengar nama orang yang dicari. Seol akhirnya bertanya, siapa orangnya? Dan Jang Yi mengungkap kalau itu adalah Taisan. Seketika itu juga, Seol langsung tertarik. Mengingat kaliber Taisan, dia emang pengen ketemu sekali. Jadi dia langsung menyetujui permintaan Jang Yi. Gak lama kemudian, dia tiba di sebuah tempat. Mengamati sekumpulan kakek-kakek yang lagi asyik main catur Korea. Meskipun belum pernah ketemu langsung, Seol bisa melacak aura merah gelap Taisan yang kuat sampai ke lokasi ini. Aura semacam ini cuma dimiliki oleh para awakener kuat, makanya mereka kelihatan menonjol bahkan dari jauh. Seol mengamatinya lebih dekat, ragu apa benar dia Taisan yang legendaris itu. Soalnya penampilannya cuma seperti kakek tua kurus biasa. Tiba-tiba, lawan main Taisan menyadari tatapan Seol dan bertanya apa dia bisa main catur Korea. Seol bilang bisa sedikit, jadi si kakek minta saran langkah selanjutnya. Baru saja Seol mau kasih saran, indera keenamnya aktif. Sinyal bahaya. Saat itu juga, Taisan bergerak menyerangnya dengan sebuah bidak catur. Seol dengan cepat menghindar, membiat bidak itu menghantam pohon di belakangnya. Kakek-kakek lain langsung ngibrit, cari aman. Taisan memarahi Seol karena ikut campur. Tapi serangan tadi justru jadi bukti bagi Seol kalau orang ini benar-benar Taisan yang legendaris. Taisan adalah salah satu dari 5 hunter S-rank di Korea. Dan dia terkenal bisa mengubah benda apapun di tangannya jadi senjata mematikan. Sebelum Taisan sempat bergerak lagi, Jang Yi menyela mereka. Taisan bertanya pada Seol, apa dia dari Departemen Pengawasan? Tapi dijawab kalau dia seorang seeker dari tim penyelamat. Taisan sedikit memuji skillnya, tapi juga menyebutnya sombong.
Seol dengan santai menerima pujian itu, malah makin memuji dirinya sendiri. Jang Yi lalu memberitahu Taisan kalau dia dicari-cari karena para trainee departemen pengawasan sudah berkumpul untuk kuliahnya. Taisan setuju untuk kembali. Jang Yi pun bertanya pada Seol, gimana caranya dia bisa melacak orang yang satu departemen saja nggak bisa temukan? Dengan sombongnya, Seol menjawab, karena aku memang sehebat itu. Dia lalu bersiap pergi, tapi Taisan menyuruhnya ikut. Dia ingin membuktikan apa Seol punya bakat selain mulut besarnya. Di pertemuan trainee Departemen Pengawasan, Taesan memberikan sedikit demonstrasi. Dia menjelaskan setiap Awakener punya batas potensi maksimalnya. Artinya, Hunter Cereng selamanya akan tetap menjadi Cereng. Tapi, dia memberitahu mereka kalau sistem itu bisa sedikit diakali, tergantung pada kemauan seseorang. Karena ilmu bela diri tak bisa diukur dengan angka, Taisan bilang mereka bisa jadi lebih kuat tergantung keahlian senjata mereka. Sementara Taisan membakar semangat para trainee, pikiran Seol melayang. Yang dia mau cuma pulang dan mengurusi labirinnya. Tiba-tiba, Taisan membentak seorang pria bernama Siwoo di sebelah Seol, menanyakan sudah berapa lama dia berlatih. Siwoo menjawab sudah berlatih di bawah Taisan selama 4 bulan. Ternyata, Siwoo adalah salah satu dari sedikit hunter bereng di departemen itu. Taisan memuji bakatnya, lalu bertanya menurutnya apa yang dibutuhkan untuk menguasai pedang. Dengan mantap Siwoo menjawab, yang dibutuhkan adalah kekuatan luar biasa dan pemahaman mendalam akan skill sendiri. Taan berhenti sejenak, lalu melempar pertanyaan pada Suyul. Bukannya mikir, Suyul malah menjawab santai bahwa yang terpenting adalah kemauan untuk menggunakan senjata. Kerumunan langsung heboh mencemooh jawaban ngasalnya. Jelas, mereka semua lebih suka jawaban Siyu. Mereka juga nunjuk-nunjuk, bilang kalau Suyul bahkan bukan trainee dari departemen mereka. Taan pun menegur, merasa jawaban Suyul terlalu santai, dan menanyakan apa dia benar-benar yakin. Suyul menjawab dia sangat yakin, dan malah kagum karena Tasan cukup tajam untuk melihatnya. Tan menyindir sikap cuek Suyul, tapi kemudian mengumumkan kalau jawabannya benar. Siyu jelas tidak senang mendengarnya, dan Suyul makin bingung, tapi dia tetap berterima kasih. Siyu langsung protes dengan marah. Dia menolak keputusan itu karena Suyul bahkan bukan seorang trainee seperti dirinya. Suyul hanya bingung melihat ledakan kekanak-kanakan Siyu, sementara Taan menjelaskan bahwa siapapun yang punya kualifikasi boleh berdiri di panggung itu. Dia lalu mengumumkan akan memberi Suyul kesempatan yang sama untuk lulus tes. Caranya, mereka berdua harus membuktikan jawaban masing-masing. Siyu langsung menerima tantangan itu. Tapi Suyul malah menolaknya. Namun Taan memintanya untuk berpikir lagi dan menawarkan akan menjadikan siapapun yang lulus tes sebagai muridnya. Pikiran untuk menjadi murid dari seorang powerhouse S-rank langsung membuat mata Yoyo berbinar. Ini bukan cuma soal belajar jadi lebih kuat, tapi juga kesempatan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Melihat Suyul sudah masuk perangkapnya, Taan bertanya, apakah dia tergoda? Setelah ragu sedetik, Suyul akhirnya mantap menerima tawaran Taan. Setelah itu, mereka menuju lokasi tes. Taan menjelaskan bahwa mereka harus menggunakan skill yang akan dia wariskan untuk menghancurkan sebuah batu ether. Dia berjanji akan menjadikan murid siapapun yang bisa memecahkan bagian terbesar dari batu itu. Ini tugas yang sangat berat. Batu ether adalah batu langka yang hanya bisa ditemukan di kuil. Karena dialiri kekuatan sihir, hanya para awakener kuat yang bisa memecahkannya. Suyul jadi bertanya-tanya, apa maksud Tason mewariskan skill? Sementara Siyu bertekad untuk menang, memanaskan suasana meminta dukungan penonton. Penonton pun bersorak untuk Siyu, sementara Suyul bertekad untuk merebut kesempatan ini apapun yang terjadi. Tason lalu bersiap untuk mewariskan skillnya.
Tapi dia memperingatkan, kalau mereka tidak merasakan apa-apa, mereka akan otomatis didiskualifikasi. Saat dia mulai menyalurkan skill itu, aura merah yang mengerikan menghantam mereka. Sistem milik Suyul langsung mendeteksi aura itu. Tapi sebelum dia sempat memahaminya, aura Tansen hampir menyedot habis napasnya. Meski begitu, dia bertekad untuk bertahan sampai akhir demi menerima skill itu. Tepat saat kesadarannya mulai menipis, ketenangan tiba-tiba menyelimuti Suyul saat dia melihat skill yang diwariskan Tason. Sebuah tombak muncul di hadapannya, dan sistem memberitahunya bahwa dia telah memperoleh skill Seren Mind. Sistem juga memberitahunya bahwa dia telah menguasai Dragon King Spearmanship. Saat Taan melihat ekspresi mereka, dia memuji bakat keduanya untuk menerima warisan itu. Biasanya, orang lain tidak akan merasakan apa-apa, atau bahkan pingsan sebelum bisa menerima skillnya. Setelah itu, dia bertanya, siapa yang mau maju duluan? Dan Siyu segera mengambil kesempatan. Siyu bertekad untuk membuat semua orang melongo, agar Suyul bahkan tidak punya nyali untuk menantangnya. Sambil bersiap mengayunkan pedangnya, dia mengumpat dalam hati, menuduh Suyul bisa sampai di sini karena pakai uang. Dia tidak habis pikir, bagaimana bisa seorang direng tak berguna bisa menahan warisan skill dari Taan. Bertekad menunjukkan keunggulannya, Siyu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghantam batu eter itu dengan pedangnya, dan berhasil memotong sebagian besar batu itu. Kerumunan takjub oleh kekuatan Siyu, dan merasa bakatnya disia-siakan di Departemen Pengawasan. Tan memperhatikan bahwa Siyu telah menguasai Dragon King Swordsmanship. Setelah pamer kekuatan, Siyu menyindir Suyul, menyuruhnya sadar diri sebagai junior. Tapi Suyul membalasnya, bilang kalau Siyu punya inferiority complex dan selalu butuh pengakuan. Sebelum adu mulut makin parah, Taan menyuruh mereka berhenti dan memberitahu Suyul bahwa sekarang gilirannya. Suyul pun maju ke depan, berpikir dia hanya terpancing oleh nada sombong Siyu. Meskipun dia tahu kalah dalam hal kekuatan murni, Suyul tidak membiarkannya mempengaruhinya. Dia percaya, ini bukan soal kekuatan, tapi tekad. Tes ini adalah untuk membuktikan bahwa jawabannya benar, dan Tason sudah mengonfirmasinya sebelumnya. Meskipun dia menjawab dengan santai, Suyul sangat yakin dengan jawabannya. Dia pun berhenti untuk berpikir kenapa jawabannya benar. Saat dia teringat pada hunter penyelamat yang pernah menolongnya, Suyul akhirnya menemukan jawabannya, yaitu menjadi seperti dia. Sama seperti hunter itu. Suyul menjadi hunter penyelamat untuk membantu orang merasakan harapan yang dia rasakan saat diselamatkan. Untuk melakukan itu, dia tahu dia harus menjadi lebih kuat dari sekarang. Jadi, dengan pikiran itu, Suyul menuangkan segalanya ke dalam tombaknya, mengaktifkan skill Dragonfire Heart Piercer. Dia melepaskan api raksasa yang langsung melenyapkan batu eter, membuat semua orang, bahkan Seiyu, syok berat. Sambil berjalan kembali, Seo dengan angkuh meminta maaf pada Seiyu, menyindir kalau posisinya baru saja direbut seorang junior. Tason memuji Seo karena bisa mengeluarkan kekuatan sejati senjatanya, sesuatu yang hanya bisa dilakukan orang yang paham dirinya sendiri. Tan pun mendeklarasikan Seo sebagai muridnya, dan Seo dengan senang hati berterima kasih, sementara penonton bersorak untuknya. Di tempat lain, Yonhee sedang terpojok oleh sekelompok perundung yang dipimpin oleh seorang anak bernama Gintai. Salah satu perundung berambut pirang mengejek Yonhee, bilang dia bernasib sial karena sok pahlawan menolong temannya. Rupanya, Yonhee pernah menampar Gintai karena merundung temannya, yang jelas membuatnya marah besar. Keadaan jadi makin parah, karena temannya itu nekat mencoba mengakhiri hidup demi lari dari para perundung. Gintai pun mengejek Yonhee soal insiden itu, mengingatkannya kalau temannya kini sekarat di rumah sakit. Amarah Yonhee meledak dan dia menatap tajam, tapi ini justru membuat Gintai makin senang.
Dia langsung menamparnya. Tapi sebelum berlanjut, seorang hunter rank B menghentikannya. Gintai lalu menyuruh teman-temannya pergi dan memperingatkan mereka untuk memastikan Yeonhee tidak kabur. Dia juga bilang pada si hunter untuk mengikuti mereka, karena dia memang membayarnya untuk membawa mereka ke tempat sepi agar bisa bermain-main dengan Yeonhee sepuasnya. Sementara itu, saat Jongga berjalan kembali, dia memuji Seo yang berhasil menjadi murid hunter rank S. Ternyata Taan menyuruhnya memilih senjata dan dia mengambil sebuah tombak. Jang Hai tampak ragu dengan pilihannya. Tapi Seo memberitahunya kalau ini pilihan yang sempurna, karena bagi orang lain ini hanya tombak biasa. Tapi sistemnya sudah mendeteksi kalau ini adalah tombak evolusi bernama Loga. Tombak yang bisa berubah bentuk sesuai kehendak penggunanya. Begitu mereka tiba, Jung Kyo langsung mengeluh karena sudah lewat jam pulangnya. Seo Yo mengejeknya karena lelah, padahal tidak melakukan apa-apa seharian di departemen pemantauan. Tentu saja Jonia marah dan mencoba menyerangnya, tapi Seo Yule menahannya dengan satu tangan sambil menyadari ada keributan di depan. Seorang wanita yang tampak lelah mencoba meyakinkan penjaga keamanan untuk membiarkannya bertemu Seo. Tapi penjaga itu melarangnya masuk. Penjaga itu menyuruhnya menelepon, tapi wanita itu bilang sudah, namun tidak dijawab. Tiba-tiba, Seo menyela pertengkaran mereka, menanyakan ada apa. Wanita itu langsung mencengkeram bajunya. Suaranya bergetar saat mengatakan Yeonhee diseret ke sabuk kuning. Terungkap, dia adalah ibu Yeonhee. Kabar ini langsung membuat Seo panik, dan dia bertanya siapa pelakunya. Di dalam sabuk kuning, salah satu anak buah Gintai bertanya, apakah aman bagi mereka berada di tempat berbahaya seperti ini? Gintai meyakinkan mereka kalau semuanya aman, karena mereka membawa hunter rank B untuk berjaga-jaga. Dengan sombongnya, dia bilang ingin melihat siapa yang akan menang jika Yeonhee melawan monster. Melihat Yeonhee ketakutan, Gintai makin mengejeknya, meyakinkan kalau monster di sabuk kuning itu lemah. Karena sudah sangat ketakutan, Yeonhee langsung lari sekencang-kencangnya. Dia yakin Gintai cukup gila untuk memaksanya melawan monster. Yeonhee terus berlari, bertekad untuk kabur dari orang gila ini. Tapi sebelum dia berhasil kabur, Gintai memerintahkan si hunter untuk menghentikannya. Hunter itu langsung menjegal kaki Yeonhee dengan kakinya, membuatnya tersungkur. Yeonhee berteriak minta tolong sekuat tenaga, tapi si pirang menyuruhnya diam, bilang itu percuma karena hanya ada mereka di sana. Tiba-tiba, hunter itu merasakan sesuatu mengawasi dari bayang-bayang dan menyuruh semua orang untuk mundur. Tapi karena Gintai sudah bilang monster di sini lemah, si pirang tidak peduli dan jadi orang bodoh pertama yang mati. Hunter itu dengan cepat maju untuk menahan sisa serangan, sementara Gintai gemetar ketakutan melihat mayat si pirang. Hunter itu menyuruhnya lari kembali ke jalan mereka datang. Namun Gintai terlalu takut untuk bergerak dan bertanya pada si hunter siapa yang menyerang mereka. Hunter itu menjelaskan kalau mereka adalah Stinghawk, sejenis monster lebah raksasa. Sementara itu, Seo sudah berhasil masuk ke sabuk kuning, dan dia menelepon untuk berterima kasih pada Jongmin yang telah membantunya. Jung adalah anggota kelas tempur, dan dialah yang pertama kali melacak keberadaan Yeonhee. Seo berterima kasih untuk itu, tapi Jongmin bilang dia hanya menanggapi laporan orang hilang. Meskipun dia memperingatkan Seo untuk tidak masuk sendirian, Yongmin tetap menyuruhnya hati-hati. Tapi Seo tidak terlalu khawatir dengan keselamatannya. Setelah telepon usai, Seo melihat sekeliling sabuk kuning yang kini menyedihkan. Dulu, tempat ini disegel setelah terjadi dungeon break yang membuatnya tak terkendali. Walaupun monster di zona ini tidak begitu kuat, mereka jauh lebih licik, membuatnya sangat sulit dihadapi. Seo membuktikannya sendiri karena dia sudah menghabisi beberapa saat masuk. Dia sadar, mereka terasa lebih lemah, tapi tetap saja akan sulit bagi seseorang seperti Yeonhee yang belum bangkit untuk bertahan hidup. Jadi,
Dia bergegas untuk mencarinya. Tapi tak lama, para lebah itu mulai menyerangnya lagi. Tapi daripada melawan sendiri, Soil bersiap mengirim mereka ke labirin karena waktunya hampir habis. Dia menyuruh mereka memanggil teman-temannya, tapi saat semua tiba, dia sedikit gelisah melihat jumlah mereka yang begitu banyak. Saat operasi sengatan dimulai, Sio lari tunggang-langgang, tapi akhirnya malah terkepung oleh para lebah. Walau sudah banyak yang masuk ke dalam bola, mereka terus bermunculan, membuatnya sadar dia dalam masalah besar. Ini karena jumlah monster di dalam labirinnya berkurang drastis. Kalau dia paksa masuk lebih banyak, labirinnya bisa hancur. Selain itu, Sio tahu dia tidak bisa menangani yang di luar sendirian. Jadi, dia melakukan hal nekat. Dia menyedot semua lebah ke dalam bola, lalu menumpahkan sebuah danau besar ke dalam labirin. Tepat saat para lebah itu hampir menguasai seluruh labirin, mereka membeku, merasakan sesuatu yang besar datang. Tapi terlambat, air bah raksasa menerjang masuk, menenggelamkan mereka semua. Hati Sio sakit melihat kerusakan di dalam kerajaan kecilnya. Tahu biaya perbaikannya akan sangat mahal. Biaya itulah yang membuatnya ragu menggunakan cara ini sejak awal. Tapi dia lega karena cara itu berhasil membersihkan lebah yang mengejarnya di luar. Di tempat lain, Gentai dan kelompoknya masih mencoba bertahan hidup, dan Gentai mulai kesal dengan hunter peringkat B-nya yang tak berguna. Hunter itu bilang serangganya terlalu banyak untuk dia tangani sendirian. Tapi itu hanya membuat Gentai makin marah. Mereka sudah tersesat, dan sekarang dia terjebak dengan hunter pengecut yang katanya peringkat B. Dan parahnya lagi, anak buah Gentai yang kedua tewas tertusuk sengatan lebah. Pada saat itulah Gentai sadar, dia membuat kesalahan besar datang ke Sabuk Kuning hanya untuk bersenang-senang. Saat para lebah mengepung mereka, hunter itu menangani bagian belakang. Sementara Gentai hanya bisa memerintah, menyuruhnya mengurus bagian depan juga. Ketika seekor lebah menyerang, Ginti, si egois itu, menarik Yonhi untuk dijadikan tameng. Untungnya, seseorang menebas lebah itu sebelum melukai Yonhi, membuat mereka bingung. Bukannya berterima kasih, Gintai malah membentak ke arah bayangan, bertanya siapa di sana. Terganggu dengan nadanya, Soyul muncul dan memperkenalkan diri sebagai hunter biru. Dia lalu dengan marah bertanya pada Gintai, apa dia yang menyeret Yonhi ke Sabuk Kuning. Yonhi yang emosional langsung berlari ke pelukan Sio. Sio lalu bertanya, apa dia baik-baik saja? Sambil bilang, ini pertama kalinya dia melihat Yonhi menangis. Gentai menyela reuni mereka dan menawarkan bayaran berapapun agar Sio menunjukkan jalan keluar. Yonhi menyuruh Yul mengabaikan sampah itu, tapi Seoyul mengabaikannya saat wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Dia lalu meminta maaf padanya, tapi sebelum Yonhi sempat bertanya kenapa, dia membuatnya pingsan. Sio dengan lembut membaringkan Yonhi dan berjanji akan pulang setelah membersihkan sampah. Kaget, Gentai bertanya apa yang dia lakukan. Sio bilang dia akan melakukan sesuatu yang tidak ingin Yonhi lihat. Dia lalu menghunjamkan tombaknya ke tanah, bersiap-siap. Tapi Gentai, yang terlalu bodoh untuk sadar akan bahaya, terus saja banyak omong. Dia mengeluarkan kartu andalannya. Kau tahu siapa aku? Tapi Sio malah bilang wajahnya cukup terkenal di kalangan hunter biru. Seo lalu mengungkap bahwa Gentai adalah putra Bumjin, seorang hakim Mahkamah Agung. Rupanya, Gentai terkenal karena perundungan, pencurian, dan berbagai kejahatan gila lainnya. Tapi berkat pengaruh dan uang ayahnya, dia selalu berhasil lolos dari hukuman. Melihat Sio sudah tahu reputasinya, Ginte pikir dia bisa mengintimidasinya. Jadi dia menantang Seol, bertanya apa yang akan dia lakukan. Sio hanya menendang tulang keringnya. Otak Ginte sempat macet sedetik sebelum akhirnya ambruk kesakitan. Namun, Sio tidak memberinya waktu bernapas
dan langsung menjadikannya samsak tinju. Dia menyuruh Gintai mencoba membayarnya, karena itu adalah kesukaan terbesarnya. Sio memukulinya beberapa kali lagi, tapi sebelum dia lanjut, si Hunter turun tangan. Dia menyerang Sio, tapi Sio menghindar dengan cepat dan melepaskan Gintai, melihat pengawalnya sudah selesai membereskan lebah. Gintai langsung gembira dan mulai besar kepala lagi, karena dia yakin Hunter tak bergunanya itu, yang bahkan tak bisa mengatasi lebah lemah, pasti bisa menangani Hunter Biro peringkat D belaka. Sayangnya, Sio bergerak secepat kilat, menghindari setiap serangan yang dilemparkan Hunter itu. Pada saat yang sama, Sio sudah sangat kesal karena tadinya dia hanya berencana memberi mereka peringatan. Tapi karena si Hunter mencoba membunuhnya, dia memutuskan untuk menghabisi mereka sepenuhnya dan menyebutnya sebagai pembelaan diri. Pertarungan terus berlanjut. Sio mengeluarkan semua kemampuannya, sampai-sampai si Hunter dibuat bingung karena harusnya Hunter dari Biro itu cupu. Anehnya, kekuatan Sio seolah jauh melampaui miliknya, membuat si Hunter meragukan semua yang dia tahu soal sistem ranking. Dia bahkan mulai curiga, Sio bukanlah Hunter Biro seperti yang diakuinya. Tapi, si Hunter masih merasa bisa unggul, karena senjata Sio hanyalah sebuah tombak. Dia pun memutuskan untuk menerjang maju, memperpendek jarak di antara mereka. Dia sangat yakin, jika berhasil mendekat, dia pasti bisa menebas Sio. Sayangnya, kenyataan tak seindah bayangan. Tepat saat dia berhasil mendekat, Sio langsung menyambar tangannya, seolah sudah menunggunya dari tadi. Lalu, buk! Sio menghantam wajahnya dengan satu pukulan telak, memberinya operasi plastik gratis yang seketika membuat si Hunter pingsan. Gintai ngeri melihat pemandangan itu, dan panik menyuruh Hunter itu untuk terus melindunginya. Sial baginya, nyawa si Hunter sepertinya sudah pergi berlibur, membuat Gintai bertanya-tanya, apa dia ini rank B jalur orang dalam? Di momen inilah Sio baru sadar, dia baru saja mengalahkan seorang Hunter rank B- dengan mudahnya. Dia langsung berpikir, ini pasti berkat stats tambahan yang ia dapat setelah mengalahkan lebah-lebah tanduk sebelumnya. Jadi, kekuatannya sekarang mungkin sudah melampaui level Hunter rank B. Sio pun menyeringai puas, yang tentu saja membuat Gintai makin kesal. Gintai akhirnya memutuskan untuk berhenti jadi pengecut. Dia memungut sebuah batu, dengan bodohnya berharap bisa melakukan apa yang tidak bisa dilakukan seorang Hunter rank B. Saat dia berlari maju, Sio agak bingung, tapi tetap tenang. Dengan satu ayunan ringan tombaknya, dia langsung menjatuhkan Gintai. Sio kemudian bertanya, bagaimana rasanya jadi pihak yang ditindas? Dia bilang pada Gintai kalau korbannya menderita jauh lebih parah dari ini. Tapi Gintai sama sekali tidak menyesal. Dia malah bilang pada Sio untuk terima saja. Karena beginilah cara dunia bekerja bagi mereka yang tidak punya uang ataupun kuasa. Melihat si bocah tengik ini tidak belajar apa-apa, Sio memutuskan bahwa dunia akan jadi tempat yang lebih baik tanpa sampah tak berguna seperti Gintai. Ucapan itu membuat Gintai sedikit ketakutan, tapi Sio ternyata tidak berniat menyentuhnya seujung kuku pun. Dia hanya menggendong Yonhee dan berkata akan meninggalkan Gintai untuk para penghuni lapar di Sabuk Kuning. Sebelum Gintai sadar apa yang terjadi, sepasang mata mengerikan muncul dari kegelapan. Dan tak lama kemudian, segerombolan serigala monster keluar. Gintai dengan panik menggertak mereka untuk mundur, berharap alam semesta tiba-tiba memberinya kekuatan untuk mengendalikan binatang. Tapi tentu saja itu tak terjadi. Para serigala langsung menerkamnya. Sementara Sio pergi dengan tenang sambil menggendong Yonhee. Setelah keluar dari Sabuk Kuning, Yonhee akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya dalam suasana haru yang diwarnai isak tangis. Jang Min memberitahu Sio bahwa para pejabat yang membantu Gintai masuk ke Sabuk Kuning sudah ditangkap dan dipecat dari jabatan mereka di Departemen Atlet. Dia juga menduga kalau keadaan di kota akan sedikit heboh untuk sementara waktu.
Dan benar saja, seperti prediksinya, insiden itu memicu kemarahan publik saat para pejabat itu akhirnya dihukum. Bahkan ayah Gintai ikut terseret dan terpaksa mundur dari posisinya di Mahkamah Agung demi menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Setelah insiden itu, Sio menerima sebuah quest dari sistem, memburu Ratu Lebah di Sabuk Kuning dalam waktu 30 hari. Jika misi ini berhasil, dia akan mendapatkan hadiah berupa belati penyengat, 100 emas, dan royal jelly dari tongkat sang ratu. Tapi, ada hukumannya jika gagal. Dia akan kehilangan 50% performanya setiap kali melawan monster tipe serangga. Sio teringat dia sempat melihat sekilas sang Ratu Lebah saat dalam perjalanan keluar dari Sabuk Kuning. Meskipun dia tahu targetnya tidak akan mudah karena dilindungi oleh kawanannya, Sio tetap bersemangat menyambut quest ini. Dia yakin sang ratu pasti sangat kuat, mengingat para pekerjanya saja hampir menghancurkan labirin miliknya. Setelahnya, Sio bilang pada Lehan kalau dia mau pulang lebih awal karena ada urusan lain. Tapi saat Lehan bertanya apakah pekerjaannya sudah selesai, Sio membeku sesaat, lalu langsung menghilang. Dia punya waktu 1 bulan sebelum misi Ratu Lebah berakhir. Sio merasa harus mempersiapkan diri, karena kawanan lebah yang sempat berkurang itu pasti akan memperluas wilayahnya lagi dengan cepat. Sio pun tiba di sebuah kuil, di mana Taan langsung menegurnya karena terlambat, dan menyuruhnya segera masuk untuk memulai latihan. Setelah masuk dan berganti pakaian seragam dojo, Sio akhirnya benar-benar sadar bahwa dia adalah murid Taan. Tapi, si kakek tua itu memperingatkannya untuk tidak sombong, karena masih ada 2 murid lain di atasnya. Lagi pula, porsi latihan yang akan dia jalani dijamin akan membuatnya kewalahan. Taan membawa Sio ke ruang latihan, di mana dia bertemu dengan salah satu murid senior Taan, Gunsu. Di dalam ruangan itu, ada tulang rahang dari monster besi, sebuah varian unik yang tidak ada duanya di dunia. Dengan bekas luka pertempuran di punggungnya, Taan mengaku bahwa monster itulah yang pertama kali hampir mengirimnya ke alam baka. Taan berjalan ke arah tulang rahang itu dan mengatakan pada Sio bahwa ini akan menjadi tugas pertamanya. Tan meraih pegangan yang terpasang di tulang rahang itu, lalu menariknya hingga terbelah dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah menunjukkan caranya, dia melepaskan tulang rahang itu, sambil mengakui kalau benda ini kerasnya bukan main. Gonu bertepuk tangan untuk gurunya, memuji betapa hebatnya dia. Sementara itu, Sule malah terpana melihat otot-otot sang guru yang gila banget. Tason lalu menyuruh Sule untuk mencobanya, dan dia pun setuju. Dia menghampiri tulang rahang itu, berpikir kalau levelnya sekarang di atas Hunter peringkat B-. Mungkin dia tak akan bisa membukanya selebar Tason. Tapi setidaknya dia yakin bisa menggesernya. Tapi nyatanya, benda itu tak bergeming sedikit pun, membuat Tason kaget. Sule nggak mau percaya dan terus berusaha sekuat tenaga. Tason cuma bilang, latihan ini akan membangun kekuatan fisiknya. Jadi dia harus terus melakukannya sampai berhasil. Saat Tason pergi, dia bilang pada Sule takkan ada tahap selanjutnya sampai rahang itu terbuka. Diam-diam, Gunsu sama sekali nggak terkesan dan menyimpulkan kalau Sule cuma anak titipan. Keesokan harinya, saat Junu berjalan menuju aula latihan, dia teringat sudah bekerja lebih keras dari siapapun selama 2 tahun terakhir demi membuktikan kalau dia pantas jadi murid utama. Tapi pada akhirnya malah Sule yang mendapatkan posisi itu. Junu kesal, bukan karena direbut Hunter selevelnya, tapi oleh orang antah berantah dari Biro. Melihat semua usahanya, Yunsu merasa ini sangat tidak adil. Dia melangkah masuk ke aula dan kaget. Dia melihat Sule sudah di sana, sedang bersih-bersih. Dia menyapa dengan suara kaku, dan Sule memintanya untuk bicara lebih santai saja. Sule bilang kalau dialah yang anak baru di sini, tapi Gunsu menolak. Dia lalu melihat sekeliling.
Aula latihan itu bersih dan berkilau. Dia tercengang, lalu bertanya apa Sule membersihkan semuanya sendirian. Dan Sule mengiyakan. Gunsu menyuruh Sule jangan melakukannya lagi. Katanya, itu membuat murid lain terlihat buruk kalau seorang murid utama malah mengerjakan tugas bersih-bersih. Sule kaget dan bertanya, apa hal seperti ini benar-benar perlu ada hierarki? Sule menjelaskan kalau dia cuma punya waktu luang, jadi dia melakukannya saja. Baginya, menjadi murid utama bukan berarti bisa melempar pekerjaan ke orang lain, karena mereka semua di sini untuk jadi lebih kuat. Gunsu menatap Sule, merasa orang ini menyebalkan sekali. Tapi selama 2 minggu berikutnya, Gunsu melihat Sule terus berlatih, bahkan pulang paling akhir setiap hari. Gunsu sadar, meskipun Sule adalah murid utama, dia tidak pernah sombong atau meremehkan siapapun. Sule berlatih seolah hidupnya bergantung pada itu, sambil tetap akrab dengan yang lain. Gunsu tidak menemukan satupun celah, dan itu membuatnya makin kesal. Karena Sule adalah tipe orang yang sebenarnya ingin dia tiru. Beberapa waktu kemudian, Sule hampir berhasil membuka rahang itu. Tapi gagal lagi. Tangannya sampai berdarah di gagang rahang itu karena terus mencobanya. Tiba-tiba, Gunsu datang membawakan sebotol air. Mengejutkan. Gunsu menyuruhnya jangan berlebihan. Sule pun kaget karena Gunsu akhirnya bicara santai. Sule mengambil botol itu. Tapi saat sedang minum, mereka mendengar suara klakson keras dari kejauhan. Sule bertanya apa itu, dan Gunsu menjelaskan kalau itu adalah sinyal pengerahan untuk Guild Overcross. Rupanya, Guild Overcross sedang menuju ke dungeon terdekat hari itu. Sule kaget. Guild itu beroperasi jam segini. Dan Gunsu bilang, Overcross memang kerja 24 jam. Sule heran Junu tahu soal itu. Dan Junsu mengaku pernah bekerja sebentar di sana. Keesokan paginya, Guild Overcross keluar dari dungeon setelah berhasil menangkap seekor orc darah baja. Salah satu hunter bertanya, apa perburuan monster seperti ini legal? Rekannya menjawab, kalau secara aturan sih tidak boleh. Tapi orc yang baru mereka tangkap ini harganya bisa mencapai 12 miliar won di pasar gelap. Dia bilang, dari sinilah gaji mereka dibayar. Salah satu dari mereka memegang kalung si orc, dan begitu melihatnya, orc itu langsung mengamuk. 2 orang bodoh itu mulai mengejek kalung tersebut, bahkan berniat membuangnya. Tindakan itu jelas membuat si orc makin menggila. Di tempat lain, Sule dan timnya baru saja menyelesaikan misi penyelamatan dan akan pergi ke asosiasi. Ketua timnya mengingatkan soal makan malam tim. Tapi dia bilang tidak bisa, karena gurunya menyuruhnya menjaga murid-murid lain selagi dia pergi. Tiba-tiba, alarm darurat berbunyi. Meminta dukungan karena monster bos bintang 3 yang diangkut secara ilegal telah lepas dan sedang mengamuk. Yang mengejutkan, insiden itu terjadi di Asosiasi Seni Bela Diri Korea. Di asosiasi, si orc sudah mengamuk hebat, menghancurkan segalanya. Gonu sampai babak belur dan tak berdaya. Gunsu merenungkan semua yang terjadi, termasuk fakta bahwa dia selalu menganggap dirinya jenius. Dia juga dulu percaya mengeksploitasi guild kecil adalah hal yang wajar, karena itu adalah hak bagi yang kuat. Tapi, di hari saat dia dibuang dan ditinggal mati oleh pasukannya sendiri, barulah dia sadar betapa salahnya dia selama ini. Dia menyadari kalau dirinya cuma bidak yang bisa diganti kapan saja. Gonu juga sadar kalau dunia ini benar-benar kejam dan busuk. Meski begitu, dia percaya masih ada orang baik, karena seseorang telah menolongnya. Kini, dia berjuang untuk hidup seperti orang itu, berusaha membuat dunia jadi sedikit lebih baik. Bukannya menyerah di depan si orc, Gonu bangkit lagi dengan sisa tenaganya. Dia berteriak,
Bilang kalau semua penderitaan yang dia alami memaksanya bertahan hidup selama 2 tahun di neraka itu. Dengan tubuh yang susah payah digerakkan, Gonu mengarahkan pedangnya ke si ork. Dia sadar, dia harus menahan ork itu selama mungkin, agar murid-murid lain bisa kabur. Tepat saat itu, si ork melayangkan pukulan, dan Gonu terlalu lelah untuk menghindar. Saat dia sudah pasrah kepalanya akan lepas, Seole tiba-tiba muncul, menahan pukulan itu sambil bilang pada Gunu, "Kau sudah berjuang dengan baik." Seol menyuruh Gunu menyerahkan sisanya padanya. Lalu dia mengaktifkan labirin, menyeret si ork ke dalamnya. Begitu masuk ke labirin, si ork tak buang waktu dan langsung mengejar Seole. Seole tak menyangka monster itu bisa seagresif ini. Gila, padahal ork itu baru saja selesai bertarung melawan Guild Overcross. Tapi tenaganya masih sebanyak ini. Si ork mengejar tanpa henti, menghancurkan semua dinding yang menghalanginya. Seole akhirnya berhenti. Dia sadar, dia tak bisa melawan ork ini sendirian. Dia butuh bantuan. Tanpa ragu, Seole langsung melepaskan para goblin merah untuk mengepung si ork. Para goblin langsung menerkam, mencoba mengalahkannya selagi Seole mencari celah. Tapi ork itu terlalu kuat. Dia merobek para goblin semudah merobek kertas. Seol hanya bisa melihat anak buahnya dibantai oleh ork mengerikan itu. Seole kesal melihat kerusakan yang ditimbulkan ork itu pada dinding labirinnya. Padahal dia sudah susah payah memperbaikinya. Dia sadar para goblin takkan cukup menciptakan celah. Meski tak mau menggunakan monster terkuatnya karena resikonya, Seole tahu dia tak punya pilihan lain sekarang. Akhirnya, Seole memanggil bos labirin, Chayori. Pertarungan sengit pun terjadi. Chayori kewalahan, tapi ini memberi Seole waktu untuk melesat, mengincar kepala si ork. Dia menusukkan tombaknya ke kepala ork itu. Tapi itu tidak cukup. Ork itu masih punya kekuatan untuk menghancurkan Chayori. Chayori kalah, dan sistem memberitahu Seole kalau respawn tidak tersedia saat ini. Seole mundur dengan amarah membara karena ork itu membunuh bos labirinnya. Dengan kesal, dia mengaktifkan perangkap lorong baja. Hujan panah langsung menghujani si ork. Seole memanfaatkan kesempatan itu untuk menebas kaki si ork. Ork itu jatuh berlutut, dan Seole langsung mengaktifkan perangkap langit-langit berduri yang seketika menghancurkannya. Monster itu gepeng. Seole memuji kecerdikannya sendiri karena sudah menumpuk semua perangkap di area itu untuk berjaga-jaga. Tapi, tepat saat itu, dia mendapat peringatan. Daya tahan labirin turun ke 72% dan akan lenyap otomatis saat mencapai 60%. Ditambah lagi, semua monster akan musnah. Seole memegangi kepalanya dengan frustrasi. Kehilangan bosnya adalah pukulan telak. Tapi dia juga tahu, kalau bukan karena labirin ini, dia pasti sudah mati. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Seole bingung apa yang terjadi. Sebelum dia sadar, si ork menerobos lantai. Dan wujudnya jauh lebih berbahaya. Sistem memberitahunya kalau si ork memulai perjuangan terakhirnya. Seole pun mengakui, monster ini memang kuat. Karena labirin ini takkan bertahan lama lagi. Seole memutuskan untuk kembali ke dunia luar. Dia yakin, asosiasi pasti sudah mengevakuasi semua orang. Rencananya adalah menghabisi ork itu di tempat yang lebih luas. Sementara itu, Gonu masih kebingungan mencari Seole. Tiba-tiba, sebuah gerbang terbuka di sampingnya. Dan bahkan sebelum dia paham, dia melihat Seole dan si ork sudah saling serang. Saat saling beradu serangan, Seole menyadari sesuatu yang aneh. Dia sadar, dia bisa mengimbangi kecepatan ork itu. Apa karena monster itu sudah kelelahan? Tapi dia menepis pikiran itu. Bukan itu alasannya. Dia sadar serangannya sendiri terasa jauh lebih kuat.
Serangan si orc memang lebih dahsyat, tapi anehnya dia bisa menahannya. Tubuhnya terasa berbeda. Latihan 2 minggu itu ternyata tidak sia-sia. Faktanya, rasanya tubuhnya seperti mau hancur. Tapi kekuatan terus mengalir deras di tubuhnya. Dia bisa merasakan pertumbuhan hingga ke tulangnya. Seole melesat ke arah orc, menusukkan tombaknya dengan senyum di wajah. Akhirnya, dia menikmati pertarungan ini. Belum selesai dia berpikir, si orc menangkap tombaknya. Dan saat dia tak bisa bergerak, tubuhnya langsung dihantamkan ke dinding. Seo terbatuk darah, mati-matian berusaha untuk bangkit kembali. Dia sadar, si orc sengaja mengambil senjatanya. Kenapa? Karena tanpa senjata, Seo takkan bisa menembus darah yang mengeras itu. Seo mengakui kecerdikan orc itu. Kelihatannya bodoh, tapi otaknya jalan. Tepat saat itu, dia melihat tulang rahang di belakangnya. Dan sebuah ide gila muncul di kepalanya. Di saat yang sama, Junu menerjang ke arah orc. Dia berteriak akan mengulur waktu, menyuruh Seo segera menggunakan kesempatan itu untuk mencari senjata. Belum selesai Junu bicara, si orc sudah membantingnya ke tanah. Seo langsung melesat maju, balas berteriak kalau dia sudah menemukan senjatanya. Karena si orc sedang fokus pada Junu, Seo tahu inilah kesempatannya. Seo menyambar tulang rahang itu. Dia tahu ini akan menguras sisa-sisa tenaganya. Sebuah ledakan energi menjalari tubuh Seo saat dia mengendalikan tulang rahang itu. Dia menariknya hingga terbuka dan melepaskan tuasnya tepat di atas kepala si orc. Krak! Tulang rahang itu menjepit kepala si orc dan memenggalnya dengan sangat mudah. Tubuh orc itu ambruk ke tanah. Sistem memberitahu Seo kalau dia baru saja mendapatkan item kelas unik, keris iblis. Seo berterima kasih pada si orc. Karena dialah, Seo akhirnya bisa mengatasi satu-satunya hal yang menghambatnya ke level latihan berikutnya. Setelah orc itu kalah, Seo menghampiri Junu yang sudah hampir kehilangan kesadaran, memaksanya untuk tetap membuka mata. Seo berteriak histeris, menyuruhnya jangan tidur. Dan teriakan itu berhasil menyadarkan Junu kembali. Seo mengejeknya, bilang kalau nyawanya ada 9. Tapi di mata Junu, yang dia lihat adalah malaikat penyelamatnya. Saat Junu bilang kalau Seo adalah orangnya, Seo sama sekali tidak mengerti maksudnya, dan hanya menanggapinya dengan candaan. Dia bilang, memangnya siapa lagi yang akan menjaganya kalau bukan dia? Seo lalu menyuruh Junu tenang karena semuanya sudah berakhir. Keesokan harinya, di markas biro, para reporter dan kantor berita sudah mengepung seluruh gedung. Tak lama kemudian, Direktur Overcross, Junan, muncul dan semua perhatian langsung tertuju padanya. Para wartawan meminta pernyataan atas insiden yang terjadi. Sementara yang lain bertanya, apakah dia mengakui kalau insiden ini terjadi saat pengangkutan monster ilegal? Junan akhirnya angkat bicara. Dia menyampaikan permintaan maafnya kepada para korban. Dia lalu menjelaskan bahwa orc darah baja adalah monster dengan nilai penelitian yang sangat tinggi. Mereka membawanya hanya karena ingin mendonasikannya ke biro, meskipun risikonya sangat besar. Junan kemudian memberitahu para reporter kalau dia tidak punya komentar lain, sambil menjamin akan bekerja sama penuh dengan investigasi Departemen Pengawasan. Tiba-tiba, seorang reporter melihat Seo di belakang dan langsung menarik perhatian semua orang kepadanya. Mereka langsung mengerubunginya, menuntut komentarnya tentang insiden itu. Mereka bertanya, bagaimana bisa hunter peringkat D sepertinya mampu mengalahkan seekor orc? Tapi sebelum dia sempat menjawab, ketua timnya langsung menyeretnya pergi dengan alasan mereka harus bekerja. Tiba-tiba, seorang reporter berkomentar kalau biro tidak memberikan respon yang memadai. Dia melanjutkan, bilang kalau biro ada untuk mengawasi dan berkoordinasi dengan guild besar untuk mencegah insiden semacam ini. Karena mereka tidak mampu melakukan tugasnya.
Orang itu bilang Biro juga ikut bersalah. Seo jelas marah mendengarnya, tapi bosnya menyuruhnya untuk mengabaikannya. Katanya, dia cuma YouTuber bayaran guild besar yang menyebar berita sampah. Bosnya Seo ingin dia mencuekin orang itu. Tapi karena mereka sudah bermain kotor, Seo memutuskan untuk bergerak. Dia menghampiri reporter itu, bertanya apakah dia sedang siaran langsung. Orang itu menjawab iya, tapi balik bertanya, kenapa? Seo menjawab, dia ingin semua orang mendengar perkataannya secara langsung. Lalu dia berteriak dengan lantang. Dia bertanya, apa reporter itu senang dibayar untuk bekerja demi guild-guild besar? Dia menunjuk ke arah Junan, memberitahu semua orang bahwa Biro lah yang terus-menerus membereskan kekacauan yang mereka tinggalkan. Semua orang terdiam. Bahkan Junan tidak bisa berkata apa-apa. Bosnya Seo akhirnya menyeretnya pergi sebelum dia membuat lebih banyak masalah. Junan bertanya pada asistennya, apa Seo orang yang sama yang bersikap kasar padanya tempo hari? Dan asistennya mengonfirmasi. Ini membuat Junan makin murka dan menyuruh asistennya melakukan apa saja untuk menghancurkan Seo. Esok harinya, Lihan dipanggil rapat. Dia diberitahu kalau video YouTube kemarin sudah viral. Lihan memberitahu para petinggi kalau menurutnya Seo tidak seharusnya dihukum, karena banyak juga artikel lain yang memujinya. Namun, Hunihook, kepala Departemen Pengawasan Biro, yakin kalau Seo harus diberi hukuman. Lihan tidak setuju. Dia bilang hukuman seharusnya diberikan pada overcross atau orang-orang yang seharusnya mengawasi mereka. Hyun bertanya, apa Lihan serius menganggap mereka tidak kompeten? Dan Lihan menjawab, ya, memang itu maksudnya. Hyun hampir saja meledak karena marah. Tapi, sosok paling berkuasa di ruangan itu menyuruh mereka santai. Pria itu lalu bertanya ke Lehan, apa benar tingkat penyelamatan Seo 100%? Dan Lehan mengiyakannya. Karena itu, pria tersebut bilang Seole adalah talenta yang tak boleh mereka sia-siakan. Meskipun mengandalkan guild besar, mereka tetap harus menjaga martabat Biro. Hyun lalu bertanya pada pria misterius itu, apakah dia punya rencana? Dan dia menjawab, karena para guild sudah mulai bermain-main, maka sudah sepantasnya mereka ikut dalam permainan itu. Pria itu dengan tenang menyeruput tehnya. Dan ternyata, dia adalah Park Kwang-soo, sang direktur biro itu sendiri. Beberapa saat kemudian, Seo Yule mendapat undangan dari sang direktur dan langsung menuju ke kantornya. Begitu masuk, Kwang-soo menyuruhnya duduk karena ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Kwang-soo menyeduh teh untuk mereka. Setelah menyajikannya, dia bertanya bagaimana rasanya. Seo menggoda pria tua itu, bilang tehnya sangat enak sampai dia bisa membuka kafe. Kwang-soo senang mendengarnya, lalu bertanya pada Seo, kira-kira peringkat apa yang akan dia dapatkan jika mengikuti tes ulang sekarang? Seo menjawab dia tidak yakin, tapi dia sangat percaya diri peringkatnya tidak akan sama seperti sekarang. Kwang-soo setuju, mengatakan bahwa akhir-akhir ini Seo telah mencapai hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh hunter peringkat D. Tapi Kwang-soo juga memberitahunya bahwa situasinya cukup sulit karena banyak orang yang mencoba mencari-cari kesalahannya. Jauh di dalam hatinya, Seo mulai khawatir. Dia tidak tahu kemana arah pembicaraan direktur ini. Dia bertanya-tanya, apa direktur sedang mencoba membuatnya membocorkan rahasianya sebagai imbalan atas bantuannya? Pada dasarnya, Kwang-soo adalah seorang veteran politik. Itulah kenapa dia bisa memegang jabatannya begitu lama. Sebelum datang, Lihan sudah berpesan pada Seo untuk jujur saja di depan Kwang-soo dan jangan coba-coba bermain trik, karena itu bisa merugikannya. Seo Yul tahu, dia selalu mengikuti nasihat Lihan sampai detik ini. Tapi dia rasa menyebutkan soal labirin bukanlah ide yang bijak. Tepat saat itu, Kwang-soo menyuruhnya tenang, karena dia tidak akan bertanya bagaimana dia menjadi kuat untuk saat ini. Kwang-soo memberitahu Yule
bahwa yang terpenting sekarang adalah Biro membutuhkan kekuatannya. Dan tanpa basa-basi, dia memberitahu Seo Yule bahwa dia akan mengirimnya ke pedesaan. Di saat yang sama, Junwan baru saja keluar setelah diberitahu bahwa penyelidikan telah selesai. Junan berterima kasih pada penghubungnya, Siu, dan bertanya apa pendapatnya tentang Sio. Siu bilang dia tidak tahu karena beda departemen, lalu balik bertanya, kenapa Junan begitu peduli pada seorang pekerja penyelamat biasa? Junan marah dan menjawab kalau Siu adalah hama yang selalu mengganggunya. Siu lalu bertanya pada Junan, apakah karena kebenciannya itu, dia memutuskan untuk menendang Seo ke pedesaan? Junan menyuruh Siu menjaga mulutnya, mengatakan kalau dia hanya ingin merefleksikan diri. Mereka sedang asyik berdebat saat Seo Yule muncul di belakang mereka. Bertanya apa mereka berdua cukup akrab? Junwan mencoba bersikap keren, bilang sepertinya takdir terus mempertemukan mereka. Dia lalu berkata kalau dia sudah dengar kabar Seo dikirim ke pedesaan. Seo mengorek telinganya santai, lalu meniupnya. Dia bilang, meskipun pemberitahuan resmi belum keluar, dia sudah tahu duluan. Seo Yule menggodanya. Dia bertanya apakah Junwan menguntitnya, tapi menyuruhnya jangan khawatir, karena ini cuma penugasan 6 bulan. Junan mengejek Seolek, bilang kalau dia cukup optimis. Karena dari yang dia dengar, Biro hanya mengirim mereka yang setingkat kepala departemen ke atas. Jadi, ini tidak terlihat seperti penugasan biasa. Junan masih saja bicara omong kosong saat Seo memotongnya. Bilang kalau mata-matanya, Siu, bahkan belum tahu berita penting ini. Seo mengaku tadinya mau menunggu, tapi dia putuskan untuk memberitahu mereka sekarang. Dia mengungkapkan, mulai hari itu, pangkatnya naik dari tingkat 8 ke tingkat 6. Ya, dia sekarang perwira senior, berkat promosi ganda. Siu dan Junwan kaget bukan main mendengarnya. Siu dengan cepat menggoda Junan, bilang kalau wajahnya tidak terlihat senang dengan promosinya. Junan menelan pil pahit itu. Dia bilang ikut senang, tapi heran, apa Biro sekarang asal saja memberikan promosi tanpa kualifikasi? Seo menjawab, ini artinya Biro tertarik menjaga talenta. Dan dia yakin Junan sangat kesal karena rencananya tidak berjalan lancar. Ini memicu Junan yang langsung mengeluarkan auranya, berniat menekan Seo. Tapi ancaman itu dibalas dengan setara. Siu terpaksa turun tangan, memberitahu Junan bahwa sudah waktunya dia pergi. Junan meminta maaf, beralasan dia hanya melamun dan pamit untuk pergi. Saat Junan pergi, Seo Yule memberinya satu nasihat. Dia bilang, mencoba menghancurkannya dengan memindahkannya adalah kesalahan besar. Kemanapun dia dikirim, tugasnya sebagai hunter penyelamat tidak akan berubah. Seo mengatakan ini dengan penuh percaya diri sambil berlalu. Dan akhirnya, Junwoan kehilangan kendali, meninju dinding dengan sangat keras. Ternyata, saat pertemuan dengan Kwangsu, direktur itu sudah memberitahu Seo untuk tidak khawatir soal penugasannya. Dia bilang, di permukaan ini mungkin terlihat seperti penurunan pangkat atau pengasingan, tapi ini tidak lebih dari penugasan selama 6 bulan. Tapi, Seo harus menunjukkan hasil selama di sana. Satu-satunya cara agar orang luar tidak bisa menyentuhnya. Di tengah rapat, Kwangsu sadar kalau Seo sedang melamun dan langsung menyadarkannya kembali. Seo meminta maaf, lalu berterima kasih pada direktur karena sudah menjaganya. Tapi, dia bilang dia punya satu permintaan. Karena akan ke pedesaan, dia ingin dikirim ke tempat yang benar-benar butuh bantuannya. Kanggu kaget setengah mati mendengarnya. Dia tidak menyangka permintaan seperti itu keluar di situasi ini. Kanggu pun mengakui, anak ini memang benar-benar beda. Belakangan, rekan-rekan kerjanya dengar kalau dia naik jabatan jadi perwira senior, dan kabar itu bikin mereka semua syok berat. Mereka bertanya pada Lehan apa dia tahu soal itu. Dan dia menjawab tentu saja tahu, kan dia kepala departemen. Mereka pun bertanya,
Bagaimana cara menangani penyelamatan tanpa Seo? Lehan menjawab santai. Lakukan saja tugas seperti biasa. Seo masih punya waktu seminggu sebelum pergi. Lehan menyarankan agar mereka menelpon Seo, menanyakan apa dia akan datang ke acara makan malam tim malam itu. Si rambut kuning pun mencoba peruntungannya dan menghubungi Seo. Mengejutkan, teleponnya diangkat, tapi Seo bilang dia lagi sibuk. Saat ditanya sibuk apa, Seo menjawab, dia lagi membersihkan sarang tawon. Ternyata, Seo akhirnya masuk ke dungeon untuk menyelesaikan misinya. Waktunya, sisa 72 jam lagi. Kalau misi ini sampai gagal, efektivitas tempurnya melawan monster tipe serangga akan berkurang 50%. Setelah menutup telepon, Seo menatap sarang sang ratu dan sadar monster keluar dalam jumlah besar. Tapi Seo tidak khawatir, toh dia masih bisa bergerak. Seo langsung maju, melesat jauh dengan tujuan membunuh sang ratu. Tiba-tiba, jalannya dihadang oleh monster serangga bernama Swiftfeet, memaksanya untuk bertarung. Dia sadar, sang ratu sudah menyiapkan banyak sekali monster yang menunggunya. Para Swiftfeet ini menembakkan sengat mereka layaknya peluru, tapi karena butuh banyak energi untuk membuatnya, biasanya sang ratu tidak langsung memakai cara ini. Seo jadi bertanya-tanya, apa ratu sudah menyiapkannya dari awal? Apapun itu, dia tak punya waktu untuk disia-siakan, karena pada akhirnya dia hanya akan terkepung. Tapi sebelum itu terjadi, Seo membuka labirinnya, menyedot para monster serangga itu agar bisa dia habisi dengan jebakannya. Dengan labirin terbuka, dia yakin bisa mencapai sarang dengan mudah. Tapi tiba-tiba, pola gerakan para monster berubah. Seo bingung melihatnya. Apa mereka mencoba menghindar agar tidak terseret ke dalam bola itu? Mereka terbang sangat rendah, yang sepertinya memang sengaja untuk menghindari tarikan bola labirin. Melihat semua taktik ini, Seo sadar satu hal. Monster ratu itu telah mengamatinya dan mempelajari gerakannya. Bukannya marah, Seo justru merasa terhormat karena sang ratu sampai memakai otaknya yang kecil itu hanya untuk membunuhnya. Tapi tentu saja, Seo juga punya rencananya sendiri. Karena tak bisa memunculkan monster labirin saat ini, dia tak punya pilihan selain masuk sendiri. Rencananya, menarik monster sebanyak mungkin, lalu kabur secepatnya. Begitu dia berhadapan langsung dengan ratu, dia mengejeknya, menyuruhnya keluar dan berhenti sembunyi. Tiba-tiba, dia merasakan feromon sang ratu menggila. Artinya, sang ratu sedang merencanakan sesuatu. Dia curiga ratu sedang memanggil sisa pasukannya, dan untuk berjaga-jaga, dia mengaktifkan indera keenamnya. Untungnya, skill itu aktif di waktu yang super tepat untuk menghindari sebuah serangan mematikan. Ternyata, sang ratu memanggil prajurit kuat yang telah ia ciptakan sebelumnya, senjata pamungkas miliknya. Dan monster serangga ini dikenal sebagai Winglash. Kemunculannya memaksa Seo berbalik arah dan mulai kabur. Seo akhirnya sadar betapa putus asanya sang ratu untuk menghentikannya, sampai menciptakan monster sekuat ini hanya untuknya. Seo pun berlari menuju bola labirinnya untuk menjebak Winglash, membuat sang ratu tak terlindungi. Sesuai rencananya, bola itu menangkap Winglash, menahannya di tempat. Saat bola itu menariknya ke dalam, Seo langsung mengincar sang ratu yang tak berdaya. Tapi tiba-tiba, dia menyadari Winglash mengincarnya lagi. Dia berhasil berbalik tepat pada waktunya untuk menahan serangan monster itu. Winglash menghantamnya sampai jatuh. Dan saat itulah Seo sadar, monster itu merobek lengannya sendiri hanya untuk lepas dari tarikan bola labirin. Saat Winglash menindihnya, sang ratu terus memberikan semangat dari jauh. Sadar betapa keras kepalanya mereka berdua, Seo memutuskan menarik semuanya ke dalam labirin. Meski tak sesuai rencana, dia tak khawatir, karena kini mereka terperangkap di wilayah kekuasaannya. Seo mengejek mereka.
Jangan bergerak kalau kalian masih sayang nyawa. Dia baru mau menjelaskan kenapa mereka nggak boleh bergerak. Tapi kemudian sadar, dia lagi ngomong sama monster. Jelas aja, dia kelihatan kayak orang gila. Tanpa basa-basi, Sio langsung buka inventory dan mengaktifkan jebakan hujan curi. Ribuan anak panah langsung melesat. Tapi Winglash dengan santai menangkis semuanya pakai sayap. Sule akhirnya paham kenapa monster itu dinamai Winglash. Tapi Winglash belum aman. Kenapa? Karena panahnya datang dari segala arah. Sebelum monster itu sadar, tubuhnya udah hancur lebur dari belakang oleh serangan panah susulan. Sio lalu mengingatkan sang ratu. Dia sudah bilang kalau semua usahanya bakal sia-sia. Begitu masuk ke wilayahnya, game over. Karena tempat ini sudah dipenuhi jebakan khusus buat monster sekelas dia. Senjata andalan ratu musnah. Sekarang tinggal mereka berdua. Yule pun bersiap menyerang sang ratu. Tapi dia tahu armor ratu itu tebal banget. Bisa mantulin tombaknya. Jadi nggak ada gunanya nyerang sembarangan. Makanya Yule ganti arah. Mencari titik lemah untuk menghancurkan sang ratu. Tapi ratu tetap berhasil menahan serangannya. Bahkan sampai Yule terpental. Gila, ratu ini beneran ngelawan sekuat tenaga. Walaupun sisa waktu quest masih 3 hari, Yule mau menuntaskan semuanya saat ini juga. Lagian, kalau dia pergi sekarang, kesannya malah seperti kabur dari ratu. Sio pun mengaktifkan pintu jebakan yang langsung menghancurkan beberapa kaki sang ratu. Yule lalu bersiap menyerang dengan skill bela diri yang dahsyat. Ini pertama kalinya dia pakai skill ini, tapi momennya pas banget karena lawannya adalah ratu. Dengan posisi ratu yang terbuka lebar dan tak bisa bergerak, Yule melesat ke arahnya dengan skill Crimson Lotus yang melepaskan energi raksasa. Lubang besar tercipta di tubuh ratu. Dan dengan ini, ratu pun kalah. Sebuah pesan selamat muncul, memberitahu kemenangannya. Yule langsung terengah-engah, energinya terkuras habis setelah memakai skill itu. Tangannya sampai melepuh. Melihat itu, dia sadar betapa lemahnya dia selama ini. Tapi dia yakin tidak akan ada lagi lari dari kenyataan. Sistem pun memberitahunya kalau hadiah quest sudah dikirim ke inventory. Yule langsung mengecek hadiahnya dan sadar dia dapat Poison Stinger, sebuah item langka. Item ini punya efek unik yang bisa melumpuhkan monster bintang 2 ke bawah. Tapi untuk monster bintang 3 ke atas, efektivitasnya turun drastis. Yule sadar ini bakal berguna di situasi tertentu. Namun, hadiah kedualah yang paling menarik perhatian Yule. Royal Jelly milik ratu, yang juga item langka. Hanya bisa digunakan sekali. Dan setelah dikonsumsi, item itu bisa mengubah konstitusi tubuh untuk meningkatkan sensitivitas mana secara drastis. Tapi ada efek sampingnya. Yule ingat, memasang jebakan itu boros mana. Jadi meningkatkan mana adalah keharusan. Tanpa pikir panjang, Yule langsung melahap Royal Jelly itu sekaligus. Seketika, mana yang padat langsung meledak di dalam tubuhnya. Mana itu begitu besar sampai mau keluar lagi dari tubuhnya. Jelas Sio nggak bakal membiarkan itu. Dia sudah susah payah mendapatkannya. Sio sadar, dia harus mengedarkan aliran mana itu dengan pernapasannya. Memaksa pembuluh darahnya menerima energi sejati itu. Dengan cara ini, Yule berhasil menenangkan badai mana di tubuhnya, dan sistem memberinya selamat. Dia telah bertransformasi menjadi konstitusi spesial, Myriad Souls Peach Blossom Fisik. Yule sadar, indera tubuhnya jadi jauh lebih tajam. Dia seneng banget, semua ini cuma dari sepotong Royal Jelly. Dia mengecek statusnya dan sadar, peningkatannya gila-gilaan. Yule puas karena ini bayaran setimpal dari mempertaruhkan nyawanya. Tapi dia ingat ada efek samping. Bukannya mencari tahu. Yule memilih untuk mengabaikannya dulu.
Dia akan memikirkannya nanti, karena acara utamanya baru akan dimulai, penggabungan monster labirin. Yule sadar, goblin merah di labirinnya tinggal sedikit. Sekuat apapun dia sekarang, dia nggak bisa melawan monster tertentu sendirian. Itulah kenapa dia harus mengisi ulang pasukannya. Dia menyimpan telur-telur monster, dan saat itu sistem memberitahunya kalau sarang lebah dianggap sebagai satu kesatuan. Sistem merekomendasikan Yule untuk memasang danau pembusukan. Ini adalah jebakan baru yang terbuka setelah mengalahkan sang ratu. Jika mayat monster atau awaken direndam di dalam danau itu, poin pengalaman atau sifat mayat itu akan ditransfer ke monster labirin yang ditunjuk. Artinya, kalau dia menargetkan efek danau pembusukan ke sarang lebah, semua telur di dalamnya akan jadi lebih kuat secara bersamaan. Tanpa buang waktu, Sio langsung melakukannya. Sekarang, tinggal memutuskan mana yang akan dia jadikan monster boss. Akhirnya, matanya tertuju pada satu pilihan. Satu yang ukurannya jauh lebih besar dari yang lain. Sambil tersenyum, Seo menamai bos monster itu Vespa dan berjanji akan membawakan banyak makanan enak. Malam harinya, Seo pergi keluar untuk menemui Junga sesuai janji. Tapi ternyata, dia dan rekan kerjanya sudah sampai lebih dulu di lokasi. Temennya itu langsung kepo, nanya, lagi ngapain si Seo? Dan jawabannya, dia bilang lagi sibuk cari makan buat anak asuh yang lagi dia rawat. Jelas saja temannya bingung setengah mati. Dia langsung bertanya apa Seo sedang memelihara semacam hewan eksotis atau semacamnya. Dan ternyata Seo baru saja selesai mengikuti tes ranking ulang. Kenapa? Karena diminta langsung oleh sang direktur. Rekan kerjanya cuma bisa geleng-geleng kepala. Orang lain kalau dapat libur pasti dipakai liburan. Lah ini si Seo malah aneh sendiri. Tiba-tiba temannya sadar kalau para wanita di sekitar sedang melihat ke arah mereka. Kesempatan. Dia langsung besar kepala, membanggakan ketampanannya. Tak lama kemudian, Junga akhirnya muncul. Seo yang tadinya mau ngomel karena dia telat, langsung terdiam. Dia sadar, hidung Junga berdarah.